Hai, kembali lagi di Nobar Bahagia. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah film horor berjudul Warbarzi. Bercerita tentang mantan pegawai PBB melintasi dunia dalam perlawanan melawan zombie yang menghancurkan umat manusia. Sebelumnya, intro dulu ya. Cerita dimulai oleh seorang mantan agen PBB bernama Jerry Lynn dan istrinya Karen sedang tidur. Ketika anak mereka yang masih muda, Rachel dan Connie melompat ke tempat tidur untuk membangunkan mereka. Itu adalah rutinitas setiap hari untuk Lynn dan keluarga mereka sarapan bersama dan berangkat kerja. Hari itu dalam perjalanan mereka terjebak macet. Saat itu ada sepeda motor polisi lewat menabrak kaca spion mobil mereka dan merusaknya. Jerry keluar untuk memeriksa kerusakannya. Tiba-tiba ada ledakan besar beberapa blok jauhnya. Dia dengan cepat masuk mobilnya dan truk besar mulai menabrak apapun yang datang. Jerry mulai merasa berada dalam malapetaka, dengan orang-orang berlarian kemana-mana untuk menyelamatkan hidup mereka. Rachel di kursi belakang merasa takut, jadi dia duduk di lantai. Orang tuanya meminta untuk memasang sabuk pengaman kembali, tapi saat itu Jerry berbalik untuk mengatakan itu kepadanya. Mobil mereka menabrak mobil lainnya, semuanya pun terdiam. Untungnya tidak ada yang terluka. Mereka keluar dari mobil dan mulai berlari di jalanan. Begitu ramai sekali, seorang laki-laki masuk ke mobilnya dengan keluarganya, tetapi seorang gadis menyerangnya. Gadis gila itu membenturkan kepalanya ke dalam mobil dan dari dalam pria itu dicekik oleh gadis itu. Dan si pria itu mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jerry melihat ini saat kabur bersama keluarganya. Mereka mencoba menyelamatkan diri mereka. Jerry berkendara ke pedesaan dan saat itu Rachel menemukan senapan di dalam truk. Rachel mendapatkan serangan asma dan mereka harus segera mencari obat. Dan saat itu Jerry memanggil temannya di United Nations, yaitu Terry Umuteni, agar Terry mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi helikopter hanya akan tiba keesokan harinya. Jadi mereka memutuskan untuk ke warung terdekat untuk mencari obat. Rachel dan Karen mengumpulkan makanan, sedangkan Jerry dan Connie mengumpulkan obat-obatan untuk Connie. Ketika mereka keluar truk, mereka hilang. Jerry melihat sebuah gedung apartemen di dekat situ. Saat itu zombie ada di mana-mana. Jerry dan keluarganya berhasil masuk ke dalam gedung, namun beberapa zombie mengejar mereka dan mengikuti keluarga mereka dengan menaiki tangga. Jerry menembak beberapa dari mereka dengan senapannya, tetapi jumlahnya terus bertambah. Saat sedang mencari kamar yang terbuka, Connie menghilang. Mereka menemukannya di kamar dengan orang Meksiko bersama keluarganya. Orang Meksiko itu mengizinkan mereka masuk untuk tinggal di sana beberapa hari. Besoknya helikopter penyelamat datang dan menyelamatkan Jerry. Mereka mendarat di kapal dan diberi tempat tidur. Saat itu tim dokter sedang mencoba untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Mereka berasumsi bahwa kekacauan itu karena virus. Mereka coba secara aktif mencari vaksin yang mungkin akan menghentikan pandemi ini. Andrea Pasbach adalah ketua tim dokter. PBB ingin Gary bergabung dengan misi. Jika dia menolak, keluarganya akan dikirim kembali ke kota. Gary tak punya pilihan lain selain bergabung dengan misi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi ke Korea untuk mencari vaksinnya. Mereka mendarat di pangkalan militer Camp Humphrey, namun mereka keluar dari pesawat untuk melihat zombie telah menghapus tempat itu. Beberapa dari mereka menyerang tim yang membuat Andre takut. Dia berlari kembali ke pesawat tetapi terpleset dan jatuh. Dokter itu meninggal karena terpleset pisang. Sekelompok tentara datang untuk membantu tim dan bergegas ke pangkalan militer. Gary bertemu dengan mantan agen CIA yang pernah dipenjara, memberitahu dia tentang tindakan pencegahan Israel. Bahkan sebelum virus itu diakui, Israel telah membangun zona aman di Yerusalem. Itu berarti seseorang memiliki intel tentang asal-usul virus. Pria itu menyarankan Gary berbicara dengan Mossad Israel. Mereka pun segera naik ke pesawat dan berangkat ke Israel.
Dia kemudian bertemu dengan George Warburton. Jurgen memberitahu Gary bahwa mereka telah menyadap komunikasi dari seorang jenderal India yang mengatakan bahwa dia sedang melawan zombie. Ini memperingatkan para pejabat untuk membangun zona aman sebagai tanggapan, karena komunikasi Israel aman dari serangan zombie. Jurgen kemudian mendorong Gary untuk menunjukkan kepadanya salah satu zona aman yang telah mereka bangun. Dindingnya bertingkat, jadi zombie dari luar tidak bisa masuk. Orang-orang yang bernyanyi dan menari merayakan keselamatan mereka, tapi itu terlalu keras. Ini membuat zombie lebih menggila. Mereka memanjat di atas satu sama lain menciptakan gunung zombie dan hampir mencapai puncak tembok. Gary dan Jurgen bersama kerumunan saat Jerry melihat zombie di atas tembok, tapi sudah terlambat. Mereka sudah mulai melompat ke sisi ini. Mereka menyerang beberapa orang dari kerumunan. Tempat itu menjadi kacau balau. Jurgen memerintahkan dua prajuritnya untuk membawa Gary ke pesawatnya. Saat mereka berlari, semakin banyak orang yang berubah menjadi zombie. Tentara Israel mencoba menghentikan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Gary memperhatikan dua orang di kerumunan yang tidak diserang zombie. Dia tidak terlalu memikirkannya dan bergegas keluar zona. Mereka hampir mencapai helikopter ketika zombie menggigit salah satu tentara yang melindungi Gary. Gary memotong lengannya untuk menyelamatkannya. Mereka segera berlari ke bandara, tetapi pilot Gary sudah pergi. Mereka melihat pesawat penumpang akan terbang dan naik ke atasnya. Akhirnya mereka berada di udara dan aman. Nama prajurit itu adalah Second. Gary melihat ke bawah melalui jendela untuk melihat kota dalam kekacauan. Orang-orang berlarian sementara beberapa ledakan terjadi. Gary memperbaiki lengan Second dan membalutnya dengan benar. Dia kemudian memanggil Karin dan meminta untuk berbicara dengan Thierry. Gary mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan cara untuk melawan virus, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya di ponsel. Ponselnya juga mati. Selanjutnya dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu ke laboratorium WHO. Thierry berbicara dengan pilot pesawat untuk meyakinkan mereka membawa mereka ke laboratorium di Cardiff. Setelah beberapa saat, Gary tertidur di pesawat. Penumpangnya tenang, tetapi zombie entah bagaimana bisa masuk ke dalam pesawat. Dia menyerang pramugari dan mengubahnya menjadi salah satu dari mereka. Para penumpang pun panik, mulai berlarian dan tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri di dalam pesawat. Jadi Gary mengambil granat dan melemparkannya ke kerumunan zombie. Ini membunuh sebagian dari mereka tetapi menciptakan lubang besar di pesawat. Pesawat pun jatuh, kemudian menabrak hutan. Tetapi Gary dan Second keluar hidup-hidup. Mereka entah bagaimana berhasil mencapai lab WHO di Cardiff. Gary pun jatuh pingsan di luar gedung. Setelah tidak mendapat pesan dari Gary, petugas berasumsi bahwa dia sudah meninggal. Mereka mengirim Karim dan anak-anak mereka pergi dari kapal dan memberi ruang keluarga bagi pejabat lainnya. Setelah 3 hari, Gary bangun terikat di tempat tidur. Luka-lukanya telah dirawat. Dua orang tidak dikenal bertanya kepadanya tentang niatnya. Gary meminta mereka untuk menelpon nomor di teleponnya menanyakan identitasnya. Saat mereka melakukannya, mereka berbicara dengan Thierry dan mengetahui bahwa Gary memang mantan pejabat PBB. Akhirnya Gary dibawa ke lab mereka. Di sana dia menjelaskan kepada mereka bagaimana dia melihat zombie mengabaikan beberapa orang. Dia percaya bahwa jika orang bisa sakit, zombie dapat mencium patogen di tubuh mereka dan tidak akan menyerangnya. Ini karena virus membutuhkan tubuh yang sehat untuk diberi makan. Untuk menguji ini, seseorang harus menyuntikkan diri dengan patogen dan menghadapi serangan zombie. Para dokter menyarankan beberapa virus seperti meningitis, demam SARS, demam corona, dan sebagainya. Mereka memiliki beberapa patogen untuk diuji, tetapi semuanya disimpan di sayap gedung B. Zombie sangat banyak di gedung B. Mereka menyaksikan zombie berjalan melalui kamera keamanan. Satu-satunya jalur yang menghubungkan sayap A dengan sayap B adalah jembatan layang. Gary dan Second dan salah satu dokter membungkus tangan mereka agar tidak digigit. Mereka mengumpulkan beberapa senjata dan pergi ke B. Tanpa membuat suara apapun, mereka berhasil masuk ke dalam gedung. Dokter lain mengawasi mereka melalui kamera dari sayap A, tetapi saat itu dokter tidak sengaja membenturkan senjatanya ke tempat sampah. Kebisingan pun menarik zombie. Second menambah salah satu dari mereka. Kelompok itu berlari kembali ke tempat berasal. Dokter dan Second entah bagaimana kembali ke sayap A, sementara Gary mengalihkan para zombie ke jalan lain. Saat melarikan diri dari mereka, Gary mencapai lab yang berisi patogen yang mereka inginkan, tapi dia membutuhkan kode sandi untuk masuk. Para dokter mengawasi dari kamera keamanan dan memanggil Gary. Dia akhirnya masuk ke dalam lab dan menutup pintu. Dia mengumpulkan semua patogen yang diperlukan dalam sebuah kotak dan akan pergi ketika zombie menggedor pintu. Zombie tidak bisa masuk ke dalam lab, tapi sekarang Gary juga tidak bisa pergi. Hanya ada jalan satu keluar. Dia harus menguji efisiensi patogen pada dirinya. Dia mencari suntikan, kemudian dia menuliskan, "Beritahu keluarga saya bahwa saya mencintai mereka." Dia menunjukkannya ke atas kamera. Gary pun akhirnya menyuntikkan dirinya dengan patogen. Dia menunggu beberapa menit hingga itu berlalu. Dia membuka pintu, zombie berjalan melewatinya. Para dokter tercengang melihat hal ini. Gary berjalan keluar dan mengalihkan perhatian para zombie dengan suara berisik. Tanpa kesulitan, dia masuk ke gedung A. Film ini pun berakhir saat kita melihat Gary bersatu kembali dengan keluarganya. Asal-usul virus masih belum diketahui, tetapi vaksinnya telah disebar ke seluruh dunia. Apakah itu COVID-19, SARS? Tidak ada yang tahu.